Halo teman-teman Solution, selamat datang di podcast kami. Ini kayaknya podcast perdana ya, kita akan ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Nah, nggak tahu nih sekarang teman-teman dengerinnya pagi, siang, malam. Cuman aku mau mengucapkan selamat pagi yang sedang mendengarkan pagi, selamat siang yang sedang mendengarkan di siang hari, atau mungkin selamat malam yang sedang mendengarkan di malam hari gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait sebuah topik gitu ya. Jadi stay tune untuk topik-topik solution ke depannya di podcast solution. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu, karena biasanya kan kalau live IG atau webinar kan kelihatan ya mukanya ya, cuman kalau ini kan enggak ya gitu. Jadi sepertinya aku harus memperkenalkan diri dulu gitu. Nah, perkenalkan teman-teman, aku Thalia. Di sini aku yang akan nge-host podcast ini kurang lebih 40 menit ke depan ya gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara saya. Oke, dan tentunya di sini aku juga nggak akan sendirian karena di podcast kali ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan seorang kakak psikolog gitu ya pastinya, karena kita akan ngobrolin terkait dengan topik psikologi. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu siapa partner diskusi di podcast kali ini, yaitu Kak Helena Christina Leman, MPsy Psikolog, atau yang biasa dipanggil Kak Helen. Nah, Kak Helen ini, teman-teman, saat ini sedang bekerja sebagai Asosiat Psikolog Klinis di Solution, Kli, Tirai Psikologi, dan juga Kalea. Nah, biasanya Kak Helen ini menangani permasalahan normal bermasalah terkait pengembangan diri, relasi, dan juga luka batin. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa hari ini di podcast kali ini? Kita akan ngobrolin seputar masalah yang biasanya dihadapi oleh 20-an sampai 30-an awal kali ya, gitu ya. Kita akan ngobrolin terkait dengan yang lagi happening juga nih pastinya di usia-usia kita semua. Pendengar, semoga kita seusia ya. Kita akan ngobrolin terkait dengan quarter life crisis gitu. Nah, kita akan ngobrolin ini bersama Kak Helen. So, welcome Kak Helen. Halo Kak Helen. Halo Thalia, Gimana kabarnya Kak? puji Tuhan baik hari ini. Thalia apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik juga. Nah, Kak Helen, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya di podcast kali ini gitu Kak. Kita tadi udah aku mention bahwa kita akan ngobrolin terkait dengan quarter life crisis. Kayaknya quarter life crisis ini tuh lagi happening banget ya Kak ya di usia 20-an gitu Kak. Nah, kalau Kak Helen sendiri nih, pernah nggak Kak ngalamin quarter life crisis Kak? Oke, betul banget ya, untuk quarter life crisis sendiri ini memang sudah tidak asing di kalangan yang usianya 20-an hingga awal 30-an. Kalau misalkan dibilang pernah, pasti pernah, karena ini memang wajar ya terjadi di usia yang rentang segitu, karena memang lagi proses eksplorasi diri, adaptasi juga gitu Thalia. Oke, jadi emang wajar ya Kak ya terjadi di usia segitu. Nah, sebenarnya Kak, kalau menurut Kak Helen sendiri nih, gitu, mungkin berdasarkan yang pernah Kak Helen alami, atau mungkin berdasarkan teori gitu ya Kak, quarter life crisis ini sebenarnya apa sih Kak? Oke, quarter life crisis ini sebetulnya merupakan suatu periode di mana seseorang itu merasa adanya ketidakpastian dan juga mempertanyakan terkait dengan kehidupan. Kalau terkait dengan kehidupan itu, misalnya keberadaan dia di hidup itu seperti apa, eksistensi dia sebagai manusia itu bagaimana, tujuan hidup secara umum ataupun pribadi itu bagaimana. Dan yang nantinya individu ini akan merasa seperti terperangkap dan juga tidak merasa terinspirasi untuk melakukan berbagai kegiatan, adanya muncul kekecewaan, kebingungan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Dan memang ini terjadinya itu di usia yang mendekati awal 20-an hingga awal 30-an, begitu. Oke, nah tadi kan Kak Helen sempat mention tuh kekecewaan gitu ya, terus kayak nggak mau melakukan aktivitas. Nah itu tuh apakah kekecewaan terkait dengan masa lalu atau terkait dengan masa usia yang sekarang sedang dihadapi Kak? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang quarter life crisis, itu biasanya terjadi juga dari berbagai faktor dan juga pertimbangan dan juga pengalaman. Pengalamannya ini bisa dari masa lalu, masa sekarang, dan juga untuk pemikiran ke depannya bagaimana. Jadi memang kompleks dan tidak bisa berdiri sendiri, begitu Thalia.
Oke, jadi emang masalah yang dipikirin itu banyak ya Kak ya, dari masa lalu, masa sekarang gitu sampai masa depan gitu ya, dan itu dipikirin di usia 20-an gitu ya Kak ya. Ya, pasti ada banyak pertimbangan gitu yang Mm-mm. dipikirkan di usia tersebut karena memang udah masuk ke dunia dewasa awal yang memang sudah dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang lebih dewasa gitu. Oke, 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 I see, I see. Oke, oke, thank you Kak untuk jawabannya tadi. Jadi emang kompleks ya permasalahan yang dihadapi, yang dipikirin gitu ya, sampai akhirnya orang-orang yang memasuki rentang usia 20-an sampai awal 30-an ini mengalami quarter life crisis. Nah, tapi Kak, sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan individu itu mengalami quarter life crisis? Oke, tadi kita sempat singgung bahwa untuk quarter life crisis ini terjadi di usianya mendekati 20-an hingga 30-an. Nah, usia Mm-mm. tersebut merupakan masa transisi dari remaja menuju kedewasaan, di mana Mm-mm. masa ini merupakan masa yang menawarkan kesempatan luas kepada individu untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan arah hidup. Nah, arah hidup Mm-mm. sendiri itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama terkait dengan percintaan. Di usia ini, Mm-mm. individu tidak lagi mencari pasangan hanya karena kesenangan fisik semata atau kebutuhan-kebutuhan lain pribadi seperti itu, tetapi juga melihat dari ikatan emosional terhadap pasangannya, Mm-mm. yang hingga pada akhirnya bisa dibawa menjadi pasangan ke jenjang yang lebih serius, seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan aspek pekerjaan, di mana pekerjaan ini di masa-masa ini merupakan proses eksplorasi untuk mempertimbangkan pengalaman kerja awal-awal ini untuk dijadikan landasan di pekerjaan selanjutnya. Makanya itu kita tidak jarang ya menemukan ada orang yang jurusan kuliahnya apa, kemudian Mm-mm. kedepannya dia bekerja di bidang yang berbeda gitu. Betul, Nah, betul. ya, nah di sini individu ini sudah melewati proses eksplorasi tersebut, yang ketika di masa proses eksplorasi itu dia menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, sebenarnya pekerjaan seperti apa sih yang memotivasi dirinya, perkembangan seperti apa yang ingin dia capai, dan lain sebagainya. Ini dalam proses eksplorasi pekerjaan. Kemudian Mm-mm. yang ketiga itu aspeknya terkait dengan pandangan akan dunia. Ini terkait dengan perkembangan kognitif individu. Yang seperti Mm-mm. kita ketahui, individu itu kan dari kecil itu sudah ada bersama lingkungannya, lingkungan keluarga atau mungkin lingkungan pertemanan dalam pendidikan non formal ataupun formal gitu ya. Dan Mm-mm. juga ada pengasuhan orang tua. Di usia-usia itu pasti terbentuklah satu pandangan tertentu akibat dari lingkungan. Nah, ketika sudah beranjak ke dewasa awal, di sini individu pastinya memiliki pengalamannya masing-masing ya, dan juga terbentuk suatu pandangan yang baru. Nah, pandangan yang sebelumnya dengan pandangan yang sekarang itu bisa disandingkan. Kemudian individu ini bisa kembali mempertanyakan, mungkin pandangannya itu terkait dengan nilai-nilai atau pendapat atau aturan-aturan dan lain sebagainya. Jadi memang ketika ketiga aspek ini terjadi ya untuk eksplorasi diri terkait dengan arah hidup, itu juga berkaitan erat dengan identitas diri, di mana itu bisa membantu individu untuk melihat, oke, aku adalah orang yang seperti ini, gambaran diri aku seperti ini, aku kurangnya di sini, aku kelebihannya di sini. Nah, ketiga aspek ini juga yang pada akhirnya mendorong individu untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan ataupun tuntutan sosial yang baru. Seperti yang kita ketahui, tuntutan sosial itu kan pasti berbeda ya ketika Mm-mm. masa remaja dan juga masa dewasa. Di masa dewasa itu pastinya sudah dituntut menjadi pribadi yang lebih mandiri, dalam arti mandiri dalam mengambil keputusan secara jangka pendek atau jangka panjang, kemudian juga secara permanen atau temporary gitu. Kemudian juga bertanggung jawab tidak hanya diri sendiri tetapi juga kepada orang lain, misalnya yang bagi individu yang sudah berkeluarga, yang memang sudah memiliki pasangan ataupun anak. Dan juga yang sering terjadi adalah mandiri secara finansial. Nah, tetapi memang proses ini panjang. Proses adaptasi ini memang panjang, tetapi tidak perlu dikhawatirkan karena memang wajar untuk terjadi. Walaupun yang Mm-mm. terjadi itu memang banyaknya perbedaan ya. Perbedaan yang pada akhirnya membuat individu ini merasa
khawatir, kebingungan, banyak banget yang berubah gitu. Yang pada akhirnya perasaan-perasaan itu kacau balau lah istilahnya. Tetapi nikmati saja itu prosesnya yang akan menyiapkan kita untuk ke tahap perkembangan selanjutnya, yaitu ke masa dewasa. Seperti itu. Oke, wow, jelas sekali nih penjelasan dari Kak Helen. Nah, Kak, kalau misalkan kita ngobrolin tadi terkait dengan apa aja sih yang menyebabkan gitu ya, kalau kita bagi nih gitu faktor internal sama eksternal, sebenarnya tuh lebih berpengaruh mana sih Kak? Internal atau eksternal gitu yang menyebabkan kita mengalami quarter life crisis? Oke, kalau bicara terkait dengan faktor internal ataupun eksternal itu juga banyak ya. Maksudnya kalau internal itu kan pasti kita terbentuk lah pribadinya dari Betul, dulu betul. hingga sekarang seperti apa. Kita juga punya pandangan, punya kebiasaan. Juga kalau misalkan faktor eksternal kan pasti terkait dengan lingkungan. Ada orang tua ataupun pasangan gitu ya. Nah, di sini memang kesinambungan kali ya yang ketika kita maunya apa, tetapi ketika kita terjun ke dunia lingkungan, oh tuntutannya seperti ini. Contohnya soal pekerjaan ya, misalnya ada individu yang punya mimpi untuk menjadi pemain musik gitu ya di Indonesia. Nah, tetapi ketika terjun ke masyarakat ataupun lingkungan keluarga gitu ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan mempertimbangkan nanti untuk finansial kamu gimana gitu. Nah, ini kan memang saling bertabrakan ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini ada faktor internal ketika oke, aku mau berjuang untuk mimpi aku atau mungkin ya udah aku mau ambil aman aja. Tetapi ketika kita tahu kita maunya apa gitu kan, tapi akhirnya memutuskan untuk melakukan hal lain, itu pasti ada gejolak dalam diri. Ada emosi, ada mungkin kayak penyesalan juga di kemudian hari kalau misalkan kenapa kok aku nggak mau ngejar mimpi aku dan lain sebagainya. Jadi memang berkesinambungan sih Talia gitu. Oke, oke. Berarti makanya tadi yang kakak sampaikan ya bahwa masalah yang mereka pikirin itu ya dari masa lalu, masa sekarang sampai masa depan karena ya sedikit banyak juga ketika mereka mengalami sesuatu mereka juga cenderung flashback gitu ya kak ya sama apa yang sudah terjadi di sebelumnya gitu ya kak ya. Terus mungkin melihat dengan kondisi di luar sekarang seperti apa. Jadi mungkin ada kecenderungan untuk comparing gitu ya kak ya. Iya. Oke. Nah, tapi Kak, kira-kira individu yang seperti apa sih Kak yang sekiranya itu mungkin dia eh, punya apa ya kecenderungan untuk nggak kena quarter life crisis gitu, Kecenderungan untuk nggak pernah ya. atau nggak mengalami kali ya apa ya? Ya maksudnya kayak, oh dia tipikal yang nanti kalau dia masuk ke usia ini kayaknya apa bukan survive juga sih kayak kayaknya dia nggak ini deh nggak merasa insecure nggak merasa galau bimbang gitu kak. Oke. Kalau misalkan dibilang supaya kita sama sekali tidak pernah mengalami, itu mungkin bisa kita ganti katanya dengan ketika individu ini bisa mengelola dirinya supaya tidak cenderung berlebihan untuk mengkritik dirinya ataupun membandingkan dirinya dengan tuntutan sosial ataupun membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena biasanya memang yang terjadi itu karena kita ketika quarter life crisis ya, kita kan terjun di lingkungan yang baru ya. Kita ketemu dengan berbagai karakteristik orang dari latar belakang yang berbeda, budaya, sosial, ekonomi. Kita kan bisa melihat ya, oke orang ini ada kelebihan kayak gini. Terus dibandingkan dengan diri kita, wah ternyata aku masih di sini ya, aku pengen banget jadi kayak dia. Nah, yang saya maksud dengan kelola itu adalah menjadikan orang lain atau melihat orang lain itu untuk dijadikan motivasi atau perkembangan diri itu adalah cara yang sehat. Nah, hal yang perlu dihindarkan adalah ketika melihat orang lain terus membandingkan dengan diri sendiri dan pada akhirnya terbentuk pandangan negatif terhadap diri sendiri. Jadi individunya itu bisa merasa rendah diri, terus juga merasa tidak berharga, tidak percaya diri, tidak kompeten. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi memang pengelolaan diri terkait dengan bagaimana untuk mengembangkan diri ketika melihat orang lain, bukan malah menjatuhkan diri. Seperti itu, Talia. Oke, jadi apa ya kecenderungan individu mengalami quarter life crisis itu pasti ada ya kak ya tapi mungkin yang membedakan
kadarnya kali ya Kak ya, itu bagaimana individu ini bisa mengelola dirinya gitu ya Kak ya, dan melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini untuk pengembangan dirinya, bukan untuk membuat dia rendah diri atau mungkin atau mungkin merasa dirinya negatif gitu ya Kak ya. Iya, karena ketika kita berbicara melihat orang lain gitu ya, untuk dijadikan perkembangan, itu memang dibutuhkan untuk kita melihat diri kita, apa yang bisa kita tingkatkan. Dan juga kalau misalkan ada kekurangan, apa yang bisa diperbaiki. Seperti itu. Memang itu adalah hal yang dibutuhkan juga dan wajar terjadi untuk kita sebagai manusia. Oke, I see Kak. Oke Kak, kalau tadi kita udah ngobrolin terkait dengan apa aja yang menyebabkan dan kira-kira orang yang bisa uh, kadar merasakan quarter life crisis-nya lebih nggak rentan tuh yang seperti apa sih? Kita tadi udah ngobrolin itu. Nah, terus Kak, kira-kira apa aja sih masalah yang ada atau yang muncul di quarter life crisis? Oke. Kalau kita membicarakan terkait dengan masalah yang terjadi di quarter life crisis, itu berkaitan dengan aspek eksplorasi yang tadi kita bicarakan. Itu terkait dengan merencanakan masa depan yang pertama. Itu meliputi ketika kita di masa depan pasti kan dihadapkan dengan berbagai keputusan. Keputusan ini juga ada berbagai pertimbangannya. Nah, di sini yang biasanya orang itu masih bingung mau memilih keputusan yang mana, kemudian baiknya bagaimana, itu kan memang ada gejolak emosi juga ya, maksudnya seperti ada ketakutan, kalau misalkan aku pilih pilihan A, nanti akan terjadi apa, B seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan ini ada orang yang lagi tahap mencari pekerjaan. Adalah pasti rasa-rasa khawatir, kok aku nggak dipanggil interview, apakah aku nggak kompeten, atau mungkin ada hal yang kurang, seperti itu. Atau mungkin juga terkait dengan merencanakan karir bagi orang yang sudah memiliki pekerjaan. Oke, dia sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian nanti ke depannya dia mau punya rencana apa aja untuk bisa mencapai mimpi pribadinya dia. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan relasi. Relasi itu hubungan dengan lingkungan, entah itu mungkin orang tua ataupun pasangan untuk bisa ke jenjang yang lebih serius. Kemudian yang keempat itu juga terkait dengan kehidupan sosial, itu di mana individu kita kan hidup di masa yang digital ya, semuanya itu sudah bisa diakses melalui internet ataupun sosial media. Nah, biasanya individu itu main sosial media nih, terus ngelihat, wah si A ini udah sukses ya, wah kok dia hebat banget bisa melakukan hal yang sebenarnya ingin aku lakukan dan lain sebagainya. Ini kita secara langsung ataupun tidak langsung melihat kesuksesan orang lain gitu. Nah, di sini yang biasanya kita mulai membandingkan diri kita. Kok aku kayaknya masih di sini-sini aja, kok teman-teman aku atau orang ini udah sampai di tahap itu gitu, dan muncullah kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini sih secara garis besar gambaran umum masalah-masalah yang terjadi ketika di quarter life crisis. Oke, ya. Nah, berarti masalahnya banyak ya Kak ya, kompleks banget kayaknya tadi dari berbagai sisi deh. Ada keluarga, ada relasi, ada sosial gitu ya, terus ada masa depan gitu kan, terus ada terkait tiap partnya ada pekerjaan juga gitu mungkin ya. Kayak banyak banget ini masalahnya gitu. Karena kayaknya cukup kompleks. karena mungkin kalau aku pribadi ya Kak ya baru terasa harus mikirin semua masalah ini gitu ya ketika lulus kuliah gitu, karena kan maksudnya waktu kuliah kan ya memang sih udah agak nyerempet lah ya Kak ya, tapi kan mostly ya kita tetap punya label bahwa masih mahasiswa gitu kan, masih ada siswanya lah ya, masih harus belajar dulu deh gitu kan, masih ya kita tahu tugas utama kita tuh cuman belajar aja gitu kan. Ya walaupun mungkin di dalam prosesnya kita pengen nyari kerja, kita pengen organisasi atau segala macamnya, tapi kan tetap ada satu tugas tanggung jawab yang kita perlu emban gitu kan, yaitu belajar, tanggung jawab gedenya tuh di situ. Tapi ketika udah lulus kuliah gitu kan Kak, kayak mau ngapain nih gitu kan, kerjaan kan juga banyak gitu kan, kayak bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C gitu.
Nah, tapi kan untuk bisa ke ABC gitu kan kita perlu tahu ya gitu tentang diri kita maunya apa segala macam. Mm-mm. Dan mungkin tanpa ya mungkin memang ada orang-orang yang sudah memikirkan itu dari kuliah. Tapi kan ada juga ya kayak nggak mikirin itu dari kuliah kan. Maksudnya ya lebih let it flow gitu. Terus begitu dihadapkan dengan dunia nyata gitu kan, welcome to the jungle gitu kayak ini apaan gitu kan. Sampai akhirnya setiap prosesnya kayak oh banyak ya yang harus dipikirin ya, ternyata menjadi dewasa itu sedemikian sulitnya ya gitu. Ya ternyata benar tadi, masalah yang tadi kakak sampaikan ternyata ya emang itu wajar terjadi gitu kita hadapi ketika di quarter life crisis. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi dengerin pun juga sedikit banyak gitu ya ketika kita berada di usia yang sama gitu ya, mungkin ngerasa ih relate ya nih aku juga ngalamin. Jadi ternyata apa yang kita alamin di fase-fase 20 sampai 30 awal ini ya sesuatu yang wajar teman-teman gitu. Seperti tadi apa yang disampaikan Kak Helen gitu. Berarti nggak apa-apa ya Kak kalau kita mikirin masalah itu semua nggak apa-apa berarti ya Kak ya. Iya, itu wajar dan juga tidak perlu dianggap terlalu sulit, tetapi kita lihatlah dari sisi positifnya, karena memang segala hal yang memang penting ya untuk dipikirkan ketika untuk merancang masa depan atau terkait dengan diri kita, itu tujuannya untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Itu merupakan proses yang nanti kita pikirnya itu akan menyiapkan diri kita di tahap perkembangan berikutnya yang jauh lebih sulit mungkin ya, seperti itu. Kayak ini masih bridging gitu ya Kak ya. Iya, masa transisinya Talia. Oke 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 oke. I see. Oke Kak. Thank you Kak untuk saran-sarannya ya tadi. Ternyata ya memang ini adalah masa transisi untuk masuk ke masa dewasa sesungguhnya gitu ya, karena quarter life crisis ini masih masa transisi gitu tadi kalau kata Kak Helen tadi disampaikan. Oke Kak. Nah, tapi Kak, masalah-masalah ada nggak sih Kak misalkan nih, oh iya orang ini tuh mungkin dia di rentang usia 20 sampai 30 awal gitu ya, tapi ternyata dia belum dapat masalah ini gitu tadi yang apa Kakak sampaikan. Apakah memang masalah yang tadi Kakak sampaikan itu secara bersamaan akan dipikirkan atau akan terjadi di usia quarter life di usia 20-an sampai 30-an awal, atau jangan-jangan memang masalah ada yang baru muncul di usia 30-an gitu Kak? Oke, pertanyaan yang menarik. Kalau misalkan kita berbicara ya terkait dengan uh, kayak semacam di kotak-kotakan gitu ya, quarter life crisis ini ada masalah A, B, C, D gitu ya. Nah, tetapi kita juga tidak bisa bilang bahwa semuanya ini akan terjadi secara bersamaan karena ada juga yang namanya prioritas atau mungkin misalnya A dengan B gitu ya. A dengan B memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Mereka juga memiliki latar belakang dari keluarga yang berbeda, finansial yang berbeda pula. Nah, dari masing-masing ini juga pasti pemikiran untuk prioritas hal yang dipikirkan itu juga pasti berbeda. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi bersamaan, tetapi juga tidak ya. Maksudnya dalam arti tidak itu ada jenjang prioritasnya. Karena orang itu kan pasti ada situasi dan kondisi yang tidak bisa diprediksi. Mungkin dalam keluarga yang terjadi masalah apa yang harusnya fokus awalnya itu misalnya anak perempuannya ingin mencari pasangan untuk menikah gitu ya. Nah, tetapi terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya harus fokus untuk mencari kebutuhan finansial dulu misalnya. Nah, itu memang semuanya dikembalikan lagi kepada situasi dan kondisi masing-masing orang. Karena kehidupan juga tidak bisa diprediksi gitu Talia. Jadi, kalau misalkan dikatakan secara bersamaan terjadi, itu bisa jadi, tetapi orang-orang itu biasanya akan ada prioritasnya. Apa yang dipikirkan terlebih dahulu atau mungkin awalnya harus ngapain dulu, tetapi memang ada juga orang yang mikirnya secara langsung gitu ya. Itu yang orang-orang biasa dibilang overthinking gitu, kayak aduh nanti masalah ini bagaimana, belum aspek ini bagaimana, kayak gitu. Oke oke, karena kan ada ya kayak yang bilang kalau misalkan masalahnya itu lagi, maksudnya semua masalah itu muncul gitu di waktu yang di rentang usia yang bersamaan gitu kan. Kadang kan ada orang yang bilang, wah dipaksa dewasa nih, misalkan kayak gitu kan Kak. Nah, apakah memang Iya. masalah yang tadi Kakak sebutkan itu muncul di rentang usia yang selalu uh, 20 sampai 30 awal, oh tapi ternyata mungkin saja ada, tapi
tergantung prioritas ya Kak ya, mau dipikirin atau enggak gitu, mana yang mau dipikirin duluan gitu ya Kak ya. Ya mungkin kalau Iya, misalkan mikirin semuanya barengan ya mungkin semua prioritasnya ya Kak ya. iya bisa jadi juga. Tapi memang ini yang kita bicarakan adalah secara umum tahap perkembangan yang terjadi di kita manusia. Seperti itu. Oke oke oke. Oke Kak, tadi kita udah ngobrolin terkait dengan masalah apa aja sih yang terjadi gitu ya di quarter life crisis. Kira-kira tadi banyak banget ya Kak ya masalahnya ya Kak ya. Nah, terus Kak, dari sekian banyak masalah yang hadir gitu ya di yang kemungkinan hadir di quarter life crisis Kak. Nah, terus gimana tuh Kak caranya menghadapi quarter life crisis ini Kak? Oke, untuk caranya sendiri mungkin tadi sudah disinggung sempat ya beberapa kali. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengelola diri kita awalnya. Mengelola diri di mana kita itu tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang tadi sempat disebutkan memang cara yang sehat itu adalah melihat orang lain untuk dijadikan motivasi atau perkembangan diri kita ke arah yang lebih baik. Tetapi hal yang memang perlu dihindari adalah ketika malah terbentuk pandangan negatif terhadap diri kita, merasa rendah diri, merasa tidak berharga, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa ya, sudah mampu untuk mengelola diri kita, untuk melihat terkait motivasi ini, kita berlanjut ke arah di mana kita berfokus pada diri kita. Berfokus dalam arti itu kita menemukan, melakukan eksplorasi diri kita itu seperti apa. Ini juga bisa dari refleksi pengalaman sebelumnya. Nah, salah satu eksplorasinya itu misalnya kita menemukan definisi dari beberapa istilah. Contohnya, kesuksesan, kebahagiaan, antara dua ini misalnya ya. Karena definisi orang itu bisa berbeda-beda. Ada misalnya definisi kebahagiaan menurut A, itu adalah memiliki keluarga kecil, hidup bersama pasangan, kemudian punya anak, dan hidup yang sederhana. Tetapi untuk B sendiri, kebahagiaan itu misalnya membantu orang tua, membayar bakti, kemudian juga merasa bahwa cocoknya sendiri, ya, cocoknya tidak sendiri, tidak perlu adanya bantuan atau mungkin teman gitu ya, teman hidup gitu, yang pada akhirnya berfokus pada karirnya. Nah, di sini tidak ada yang salah dari definisi masing-masing orang. Nah, di sini orang itu masing-masing definisinya berbeda, sehingga ketika kita menentukan tujuan kita, itu dibalikan lagi kepada definisi kita tuh apa sih? Tidak bisa satu definisi itu disamaratakan kepada setiap orang, karena situasi dan kondisinya berbeda, pengalamannya berbeda pula, karakteristik orang yang berbeda, seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil ya untuk menemukan gitu definisi kita tuh apa sih? Tapi ini memang prosesnya sangat panjang, jadi perlu diingat bahwa ini tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru, perlahan saja nikmati, melakukan eksplorasi dan juga refleksi. Dan ketika sudah menemukan definisinya, ketika kita sudah mampu untuk berfokus pada diri kita pada akhirnya bisa berfokus upaya apa aja sih yang bisa aku lakukan untuk mencapai tujuan itu. Misalnya, berhubungan dengan kemampuan. Ingin meningkatkan kemampuan dengan cara mengikuti seminar, atau mungkin mengikuti sertifikasi tertentu. Atau mungkin untuk pengembangan diri, gitu ya, untuk karakter diri. Misalnya, bisa mampu mengelola pikiran, menatap pikiran, atau mengelola emosi, ya. Yang tadinya kurang bisa mengontrol emosi, akhirnya bisa secara perlahan mengontrol emosinya, bisa menempatkan diri dengan baik, seperti itu. Dan juga yang terakhir yang bisa dilakukan itu adalah melihat perkembangan. Jaraknya misalnya nih ada 1 tahun gitu ya, kita melihat perubahan kita selama 1 tahun ke belakang ini, apa aja sih yang sudah aku capai. Nah, tetapi di sini sifatnya juga adanya toleransi. Mungkin pencapaian yang tujuan yang ingin kita capai itu masih jauh, tetapi kita lihat hal-hal apa aja yang sudah aku capai yang perintilan kecil-kecilnya. Nah, oke, dulu aku misalnya hanya bisa kemampuan perkalian satu dan perkalian 2, tapi sekarang aku sudah bisa di perkalian 3 dan 4, contohnya kayak gitu. Itu kan berprogres. Nah, itulah hal yang harus dilihat, seperti itu. Dan yang paling terakhir itu jangan lupa untuk mengapresiasi diri ketika kita melihat usaha kita.
usaha untuk mengembangkan diri kita. Tentu manusia itu pasti ada kekurangannya, tetapi juga tidak lupa untuk melihat dan juga mengapresiasi kelebihan yang kita miliki, usaha yang kita upayakan, dan juga perkembangan yang kita alami lah, seperti itu. Jadi memang pada akhirnya kita tetap harus mencintai diri kita, menghargai diri kita, karena siapa lagi kalau bukan kita yang utama. Gitu. Oke, wow, nice banget nih Kak. Banyak banget nih tadi tips and triknya menghadapi quarter life crisis. Tapi benar sih Kak, maksudnya tadi yang pertama kan kita perlu melihat orang lain itu sebagai pacuan untuk kita semakin berkembang gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi, seperti tadi yang Kakak sampaikan di terakhir, kalau misalkan kitanya sendiri tapi belum mengasihi diri kita, belum merasa diri kita berharga, belum belum yakin sepenuhnya sama diri kita, kayaknya ngelihat orang lain tuh beneran maunya bandingin aja gitu kan. Kayaknya ngelihat orang lain tuh ya maksudnya harusnya bisa gitu kan dijadiin pemacu gitu kan untuk oke, kita juga bisa kok dengan jalan kita sendiri gitu, karena kan sometimes ketika kita ngelihat orang lain gitu ya, mungkin kan kalau misalkan kita tidak melihat kondisi kita gitu ya, mungkin kan kecenderungannya membandingkan dan kayak dia aja bisa kok kenapa kamu enggak. Padahal kan kayak kita semua kan punya privilege dan modal yang berbeda gitu ya, jadi emang nggak bisa disamakan walaupun pada rentang umur yang sama gitu misalnya, atau mungkin pada fase yang sama gitu, tapi kan tetap yang kita hadapi kan pasti berbeda gitu kan. Benar sih tadi poin terakhir bahwa ya memang kita perlu melihat diri kita dulu, mengasihi diri kita, dan ya merasa diri kita ini berharga dulu gitu ya Kak ya, baru kita bisa melihat yang luar-luar tadi gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Kak terkait dengan apa yang bikin individu mengalami quarter life crisis, masalahnya apa aja dan gimana cara menghadapinya. Nah, kalau dari Kak Helen nih gitu ya, tips and trick terakhir atau mungkin closing statement nih buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini Kak terkait dengan quarter life crisis. Oke. Teman-teman yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan podcast ini, mungkin sekarang memang lagi berada di fase quarter life crisis ini. Ada yang kebingungan, ada yang khawatir, ada yang rasanya berbeban berat, dan sepertinya kok aku masih di sini-sini aja gitu. Nah, itu hal yang wajar. Akui bahwa memang teman-teman merasakan demikian. Itu tidak perlu terburu-buru, prosesnya itu dinikmati aja. Ketika teman-teman memiliki beban pikiran gitu ya, itu bisa pertama tadi ya, mengenali diri sendiri terlebih dahulu, melakukan eksplorasi, kemudian juga kalau misalnya memang ada lingkungan yang bisa membantu teman-teman gitu ya untuk berdiskusi, atau mungkin ada teman-teman lingkungan yang memacu untuk bisa berkembang lebih baik, itu silakan untuk berdiskusi dengan lingkungan, dengan orang tua gitu ya. Nah, di sini ketika teman-teman merasa kayaknya hidup aku kok nggak ada tujuannya dan lain sebagainya, itu kita merupakan proses yang memang sulit ya, maksudnya sulit dalam arti kalau misalkan untuk adaptasinya kan memang prosesnya panjang. Kalau sulit itu maksudnya ketika kita menyesuaikan lagi dengan suatu tuntutan yang baru, aturan sosial yang baru sebagai dewasa. Nah, tetapi di sini saya ingin mengajak teman-teman juga untuk melihat ke arah positifnya. Arah positifnya adalah ketika teman-teman merasa demikian, itu berarti ada proses belajar. Proses belajar di mana teman-teman itu merasa bahwa oke, aku memang harus mengembangkan diri aku. Atau mungkin aku ketika lagi merasa demikian gitu ya, aku harus berusaha untuk bisa mengelola emosi aku. Aku punya tujuan ini, aku punya kebutuhan ini gitu.
Dan di sini ketika teman-teman juga membutuhkan bantuan ya, ketika memang ini sudah dalam batas yang berlebihan gitu ya, sudah membutuhkan bantuan, itu tidak apa-apa juga. Selain diskusi dengan lingkungan yang terdekat, itu juga bisa ke profesional. Profesional itu bukan berarti terkadang kan masih ada kabar-kabar gitu ya, maksudnya kayak kan aku nggak kenapa-napa, aku harus ke profesional gitu. Nah tapi itu tidak seperti itu, karena ini gunanya juga menata pikiran atau perasaan yang kita miliki, bagaimana cara mengelolanya supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Bagi teman-teman yang masih dalam fase ini, itu tidak apa-apa, itu wajar, memang merupakan proses, dan dinikmati saja, nanti juga akan berlalu. Di masa dewasanya, nanti kita ketemu di masa dewasa gitu ya, udah umur 30-an ke atas, nanti pas flashback ke belakang, oh ternyata aku mampu ya bisa ngelewatinnya, walaupun memang sulit, gitu, seperti itu. Wow, luar biasa banget nih tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Helen. Ya, jadi memang ya ini quarter life crisis itu emang sebuah proses yang harus dijalani, yang harus dilewati. Walaupun mungkin challenging, tapi ya nggak apa-apa ya Kak ya. Maksudnya ini namanya proses, ya memang sebagai proses belajar gitu ya Kak. Untuk kita sebagai individu ya Kak ya. Oke, nah Kak, tanpa terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol, udah cukup lama, udah 30 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol ya di podcast kali ini. Nah, sepertinya kita perlu cukupkan dulu nih Kak, tadi udah banyak banget ilmu yang sudah kita dapetin dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Helen. Semoga apa yang disampaikan Kak Helen tadi bermanfaat buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini. Take your time teman-teman, apapun masalah yang sekarang dihadapi teman-teman, khususnya yang sedang mengalami quarter life crisis, ini adalah suatu hal yang wajar, proses pembelajaran, it's okay. Dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman membutuhkan bantuan profesional, segeralah mencari bantuan. Salah satunya bisa melalui Solution. Nanti teman-teman bisa daftar konseling di Solution, dan juga nanti teman-teman bisa memilih gitu ya, kira-kira mau konsultasi ke psikolog mana yang mungkin sesuai dengan permasalahan teman-teman. Nah, salah satunya dengan Kak Helen ini gitu ya Kak ya. Nah, oke nih Kak, tanpa terasa kita udah di penghujung podcast gitu ya. Terima kasih Kak buat kesempatannya, terima kasih buat waktunya. Mau kita ajak ngobrol-ngobrol di sesi kali ini, semoga nggak kapok ya Kak ya. Terima kasih ya Talia ya, diskusinya menyenangkan. Oke, terima kasih juga Kak Helen. Terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi dengerin podcast. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan semuanya bermanfaat buat teman-teman. Oke, good luck Kak Helen untuk apapun aktivitasnya Kak Helen saat ini, apapun yang sedang dikerjakan. Semoga terus memberi dampak buat teman-teman sekitar, buat klien-kliennya. Semoga bisa membantu, semakin bisa membantu banyak orang. Oke Kak, tanpa terasa kita harus pamit undur diri. Saya Talia dari Solution, dan juga ada Kak Helen yang sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.